Ibu saudaraku, masih 2-3 orang yang merespon. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku. Pagi hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Momen terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kita persiapkan diri kita, baik kita yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita tahu bahwa Allah hadir ketika kita mau belajar, memuji, menyembah Dia. Dalam hadirat Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami ada dalam bait-Mu. Engkau Allah yang begitu baik sehingga Engkau mengingatkan kami untuk kami segera mempersiapkan diri kami, hidup kami, hati kami, untuk kami datang di dalam bait-Mu yang kudus. Bahkan kami mempersiapkan diri kami untuk mengatur mezbah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah Maha Hadir. Engkau nyata bagi setiap kami. Ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami membawa hidup kami, kami masuk dalam hadirat-Mu. Tiada yang dapat kami katakan kepada Engkau selain kami mau memuji. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Tanpa kecuali kami siap memuji, menyembah Engkau. Ambil alih seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Semua kami tidak ada yang terluput. Kami diberkati, kami merasakan hadirat Tuhan yang kuat melawat kami tanpa kecuali. Kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah, selain puji dan sembah.
sebab Kau layak terima pujian Yesus, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan, terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Segenap hati nyatakan sebab Kau layak. Yesus, inilah pengakuan kami umat-Mu. Engkau Allah yang layak. Yes, yes Tuhan, terima kasih. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, sebab Kau layak terima puji. Hanya Kau yang layak, Kau layak terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Hanya Kau yang layak. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus. Naikkan tanganmu, katakan di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorak karena Engkau Allah yang baik. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudaraku, masih kuat. Saya percaya roh Tuhan yang ada dalam hidup kita memampukan kita untuk terus memuji menyembah karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap
bosan melawat kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami umat yang sangat mengasihi Engkau Tuhan. Sebab itu hari ini, pagi ini Tuhan, kami ada untuk mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku.
di sorga, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan tiba saatnya kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya dan berkati setiap sidang jemaat yang menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat penghiburan yang baru oleh karena firman Tuhan. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini ya. Bulan Desember, semangat Natalnya sudah hampir puncak ya, sudah menggebu-gebu ya, ingin menikmati suasana Natal, dan Desember ini kita bersuka cita, boleh di sana sini sudah mulai bersuasana Natal yang walaupun dalam situasi yang terbatas tidak mengurangi sukacita Natal kita. Walaupun ada himbauan Bapak Ibu, ada himbauan di WA, tidak boleh menyanyi mari berhimpun, tidak boleh, kan tidak boleh berkumpul katanya ya. Ya itu hanya guruan saja, tapi apapun keadaannya Natal ada di hati kita. Amin. Yesus sudah lahir, sudah berkarya dalam hidup kita, dan sampai akhir zaman Tuhan menyediakan tempat yang terbaik buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Ya, kita kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. Iman timbul dari mendengar, mendengar akan firman Tuhan. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Ketika kita dekat Tuhan, efeknya, akibatnya kita menjadi tenang. Karena apa? Karena ketenangan itu memang kebutuhan manusia. Bulan Desember, hari Natal yang kita rayakan juga menggambarkan bagaimana Tuhan Allah kita ingin dekat dengan umatnya. Tuhan Yesus ingin menjangkau umatnya sampai rela, Alkitab katakan dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah dari malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk dia dekat dengan umatnya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, rohani yang sehat salah satu indikatornya adalah kita punya kerinduan juga dekat dengan Tuhan. Salah satu indikator rohani yang sehat adalah punya kerinduan kita dekat dengan Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita dekat dengan Tuhan? Alkitab katakan kita akan menjadi tenang. Sama dengan kita pada pagi hari ini, kalau kita dekat dengan sesama kita, kita merasa tenang juga. Apalagi kalau dekat dengan pasangan. Apa itu kalau dekat dengan suami atau istrinya, jadi tenang atau malah jadi rame? Atau malah kalau dekat jadi menakutkan? Kalau kita dekat dengan pasangan, kalau saya dekat dengan pasangan malah jengkel Bapak Ibu. Apalagi kalau pasangan saya sudah nyekel guling Bapak Ibu ya, nyekel guling. Sudah wis jurang pemisah yang jauh. Wis lali sembarang-barang ya. Kalau sudah itu nyekel guling ini wis 2 miliar utangnya lali ya. Jadi kalau dekat dengan guling dia malah jadi tenang ya. Dekat dengan saya mungkin malah jadi rame. Nah, Bapak Ibu, gimana kita kalau dekat dengan sesama? Kadang-kala kita lebih tenang dekat dengan sahabat kita ya.
Kalau mungkin sedang suasana hati gundah gulana, oh saya ingin dekat dengan si A, si B, ya bisa ngobrol sana sini. Nah itu reaksi yang bagus juga. Kerinduan dekat dengan Tuhan itu adalah kerinduan yang bagus, indikator rohani yang sehat. Ketika kita punya kerinduan untuk sedekat mungkin dengan Tuhan. Nah, ketika kita refleksi hidup kita, apakah saya punya kerinduan dekat dengan Tuhan? Standarnya levelnya berapa? 1, 2, 3, 4. Kita sendiri yang menilai. Sudahkah kita punya kerinduan dekat dengan Tuhan? Daud punya kerinduan yang dekat dengan Tuhan sampai dia ungkapkan dengan syair yang indah seperti rusa yang rindu aliran sungaimu. Jiwaku haus akan engkau. Daud punya kerinduan yang berkobar-kobar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita masih kerinduannya belum berkobar-kobar, berarti perlu ditambah lagi. Karena dekat dengan Tuhan itu sebuah ketenangan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan itu sebuah fasilitas, ya, sebuah hak istimewa yang diberikan Tuhan, yang dimiliki oleh umatnya. Dekat dengan Tuhan itu hak yang indah loh, yang luar biasa, yang dipunyai setiap kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu bisa dijangkau. Ada buku yang diterbitkan oleh hamba Tuhan di kota Jakarta cukup terkenal, ya. Tuhan itu bukan Allah yang fantasi, Allah yang dalam khayalan kita, ya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk rupa-rupa benda-benda, ya. Mungkin bisa naga, bisa pohon yang besar, bisa mungkin patung-patung yang indah yang dianggap dia berfantasi sedang dekat dengan Allahnya, dekat dengannya. Allah kita bukan Allah yang fantasi, yang imajinasi, yang dalam bentuk khayalan. Tapi Allah kita itu bisa dijangkau, dia sebuah pribadi yang bisa mendengar seruan doa, seruan hati, bahkan pikiran kita pun Tuhan tahu. Allah kita bisa dirasakan kehadirannya, Allah kita bisa dirasakan jamahannya. Dia Allah yang hidup, sebuah pribadi yang bisa kita jangkau. Mengapa dikatakan dekat dengan Allah? Mengapa bisa dekat? Karena Allah bisa dijangkau, dia tidak diantah berantah, dia tidak mungkin di suatu tempat yang enggak jelas, dia ada. Tempatnya jelas di sorga, bahkan dia ada hadir dalam hati dan hidup kita. Dia bisa dijangkau, Bapak Ibu. Dia pribadi yang punya perasaan juga, ingin didekati oleh umat-umatnya. Kalau umatnya tidak dekat, jauh, dia punya perasaan sedih juga. Tuhan Yesus menyediakan hidupnya untuk menyendengkan telinganya, mendengar setiap umatnya yang berteriak minta tolong. Dia pribadi yang bisa dihampiri, dia pribadi yang bisa dijangkau, dia dekat, dia ada, dia hidup sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkatakan, mari dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada. Bukan fantasi yang kemudian diwujudkan dalam rupa-rupa benda jasmani yang bisa kita lihat. Dia pribadi yang mengerti keadaan kita. Dia pribadi yang punya perasaan bagaimana rasanya lelah, dia tahu. Bagaimana menghadapi pergumulan, dia tahu. Dia pribadi yang punya perasaan bagaimana rasa takut, dia pernah mengalami rasa takut ketika di Taman Getsemani. Dia tahu bagaimana kita lelah dalam hidup ini. Yesus tahu semuanya. Karena dia pribadi yang bisa dijangkau, bisa didekati oleh kita. Nah, Bapak Ibu, masalahnya apakah kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Sebuah hak istimewa
yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Sebuah hak istimewa yang kita miliki untuk bisa dekat dengan Allah. Allah bukan Allah yang menakutkan, yang hadir dalam dunia ini dengan segala hukum-hukumnya yang harus ditaati. Ketika hukum-hukumnya nggak ditaati, binasa. Allah hadir dalam kasih kepada setiap umat manusia, bahkan dia berikan hidupnya untuk menebus umat manusia. Dia rela lahir dalam palungan, dia rela sebagai bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Bahwa kain lampin itu kalau zaman dulu diberikan kepada anak domba, domba yang siap untuk dibuat korban. Artinya kalau dia bayi yang dibungkus dengan kain lampin, para gembala tahu ini lambangnya bayi yang siap untuk berkorban atau untuk dikorbankan. Sampai seperti itu Tuhan mendekati umatnya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Allah kita mau kita juga dekat kepadanya, karena dia bisa dijangkau, dia ada, bisa dirasakan. Sebuah hak istimewa yang kita miliki, yang kita punyai. Apapun mungkin keadaan kita, mungkin iman kita tidak bisa sempurna untuk menghampiri Tuhan, it's okay. Alkitab banyak contoh iman yang compang-camping pun bisa menghampiri Tuhan dan ditolong juga oleh Tuhan. Saya pernah sampaikan Ibu Hana ketika menghampiri Tuhan dalam kitab Samuel, dia menghampiri dengan ada hati yang rasa marah karena dia ada saingannya sebagai istri. Dia menghampiri Tuhan, berdoa dekat dengan Tuhan bukan dengan suasana yang damai sejahtera. Dia ada rasa kepahitan, ada rasa kecewa. Doa-doanya mungkin belum dijawab oleh Tuhan, dia ingin punya keturunan belum dikasih oleh Tuhan, dia menghampiri Tuhan dengan rasa kecewa. Dia dekat dengan Tuhan dengan rasa marah, imannya compang-camping. Tuhan jawab doanya karena Tuhan tahu Ibu Hana ingin dekat dengan Tuhan, mungkin dengan keadaan yang belum sempurna. Mana ada manusia yang sempurna? Belum ada. Di perjanjian baru ada orang yang mencoba menghampiri Tuhan hanya dengan mengandalkan semacam magic. Kalau aku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini mencoba mendekat Tuhan dengan iman yang ada nuansa magisnya, ya, coba-coba. Tuhan tolong juga. Sakeus yang ingin mendekat Tuhan dengan imannya sekedar ingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Tapi dia punya kerinduan ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati dia dan seisi rumahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita ingin mendekat dengan Tuhan, Tuhan Allah yang bisa dijangkau, bukan Allah yang menuntut kita harus sempurna dulu, baru bisa mendekat dengan Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tidak pernah menolak ketika kita ingin dekat kepadanya. Jangan menunggu iman kita sempurna dulu, sebesar gunung baru kita menghampiri Tuhan. Apapun keadaan kita, yakinlah Tuhan mendengar, menerima, dan siap menjawab setiap doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu. Apapun keadaan Tuhan, kita bukan orang yang sempurna. Kita masih proses sampai nanti disempurnakan oleh Bapa, sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Hidup kita, mungkin iman kita naik turun, ya, bahasa saya compang-camping iman saya. Kadang semangat, kadang kuat, kadang bisa lemah, kadang hambar dan sebagainya. Tapi bukan alasan untuk kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Oh, aku harus beriman sempurna dulu, baru aku akan mendekat kepada Tuhan. Oh, aku harus nunggu ini selesai dulu, baru saya melayani Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, dekat dengan Tuhan itu adalah hak istimewa yang kita miliki. Jangan disia-siakan, karena Allah bersedia, ya, menyediakan diri untuk umatnya dekat kepadanya. Tuhan mau dan bisa dijangkau. Dia pribadi
yang punya perasaan juga. Dia pribadi yang siap mendengar setiap permohonan kita. Allah kita bisa dijangkau. Dekat dengan Tuhan itu hak istimewa luar biasa. Mengapa kita juga bisa dekat dengan Tuhan? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu istimewa juga. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah, walaupun dosa akhirnya menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan sudah melakukan karya luar biasa menebus kita supaya apa? Tirai bait Allah terbuka, tidak ada lagi penghalang. Orang umatnya bisa langsung menghadap Tuhan, bisa lagi mendekat kepada Tuhan, tidak ada lagi pemisah. Hanya dosa-dosa kita membuat kita pemisahnya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang bisa dekat dengan Tuhan, hak istimewa. Beda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kita umat diberi fasilitas yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Di bulan Desember ini Tuhan kasih kita fasilitas yang luar biasa. Dia rela lahir dalam palungan, berkorban untuk manusia, supaya manusia punya hak istimewa dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan karena Tuhan Yesus itu memang penuh belas kasihan. Hak istimewa kita dekat dengan Tuhan karena Tuhan memang penuh dengan belas kasihan. Kita perjanjian baru, Alkitab katakan Tuhan selalu ada hadir memberi pertolongan. Hatinya selalu tergerak dengan penuh belas kasihan. Ibrani katakan, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia. Marilah kita dekat dengan tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tahta kasih karunia yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang kita mau dekat itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maka dari itu hak ini harus kita pakai untuk kita dekat dengan Tuhan. Allah bukan Allah yang menakutkan, tapi Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin compang-camping rohani kita tidak menghalangi untuk kita dekat dengan Tuhan. Hak istimewa ya, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita akan enggan untuk berbuat dosa. Seperti kita mungkin dekat dengan sahabat kita. Ya, katakanlah saya mungkin bersahabat dengan Pak Sinto misalkan ya. Saya dekat dengan Pak Sinto ya, selalu kemana-mana berdua akrab. Pasti saya akan enggan untuk melukai perasaannya. Saya akan enggan untuk berbuat yang bisa membuat namanya menjadi jelek. Saya akan enggan untuk berbuat kesalahan sehingga nama sahabat saya Pak Sinto menjadi ikut jelek. Seperti itu gambarannya sederhana Bapak Ibu. Ketika kita mungkin dekat dengan Tuhan, membuat kita jadi enggan untuk berbuat dosa. Karena kita tidak mau melukai perasaan orang yang dekat dengan kita. Suami istri pasti enggan untuk berbuat salah. Karena apa? Ketika suami bersalah, istri pasti kena juga. Sekarang lagi marak digalakkan, ya toh, pendidikan anti korupsi. Supaya apa? Supaya sadar ketika seseorang terjerat korupsi, bukan hanya dia saja korbannya, keluarganya, namanya, ya, di anak-anaknya dan seterusnya. Gambaran sederhana seperti itu Bapak Ibu. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita enggan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa berarti sama dengan kita menyakiti sahabat kita, menyakiti hati Tuhan Yesus, membuat luka, kesedihan dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan katakan, ayo dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan supaya kita enggan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa membuat kecewa Tuhan yang sudah dekat dengan kita. Sebuah hak istimewa Bapak Ibu. Itulah katakan mengapa kita harus dekat dengan Tuhan, karena Tuhan bisa dijangkau.
Kita manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan penuh dengan belas kasihan, siap menerima apapun keadaan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan enggan untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena akan menyakiti hati Tuhan. Sebuah hak istimewa yang dimiliki setiap kita. Sudahkah ini kita pakai? Apakah ini kita biarkan berlalu begitu saja? Dekat dengan Tuhan itu sebuah hak istimewa yang kita miliki. Sementara kalau kita dekat dengan Tuhan, Alkitab katakan kita menjadi tenang. Hidup kita menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud ungkapkan isi hatinya seperti itu. Mengapa? Karena ketenangan itu kebutuhan kita. Siapa di sini yang tidak tenang ketika menghadapi situasi seperti hari ini? Semuanya ada cemas, semua ada khawatir. Tetapi itu semua dibutuhkan sebuah ketenangan untuk merespon, untuk kita bertindak, untuk kita berpikir, untuk kita mengambil keputusan. Dibutuhkan ketenangan, karena ketenangan adalah kebutuhan manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah dalam hidup ini. Mungkin kita sudah merancang A sampai Z hidup kita dari sejak kita mungkin remaja sampai menuju dewasa. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Sudah terjadi, tidak bisa kita rubah. Nah, apakah kita mau panik? Dibutuhkan ketenangan, banyak hal tidak bisa kita jangkau, banyak hal tidak bisa kita merubahnya. Dibutuhkan ketenangan untuk kita merespon itu semuanya. Dibutuhkan ketenangan untuk kita berani juga melakukan apa yang harus bisa kita lakukan. Contoh di gereja ketika merespon situasi Natal seperti sekarang ini, semuanya dibutuhkan ketenangan untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu, dalam situasi seperti sekarang juga dibutuhkan ketenangan ya, untuk berani. Ya, kita mungkin harus berani merubah gaya hidup, ya, merubah kebiasaan. Dibutuhkan keberanian. Sederhana, pakai masker semuanya. Nanti tanggal 25 hari Jumat semuanya harus lebih ketat lagi. Masker ditambah face shield. Ya, tanggal 25 kita ibadah refleksi Natal jam 6 dan jam 9. Bapak Ibu yang biasa hadir pagi, ya pagi jam 6. Ya, yang biasa hadir sore, dimohon hadir jam 9. Dengan segala keberanian. Berani apa? Berani menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu takut. Pakai face shield, takut nanti tidak bisa melihat dengan jelas. Oh, bisa, tetap bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu ya. Pakai masker nanti takut sesak napas, bisa, masih bisa kok bernapas ya. Itu contoh sederhana. Ketenangan dibutuhkan untuk kita mengubah ya, hal-hal yang harus kita lakukan. Ketenangan dibutuhkan supaya kita bisa bijaksana mengetahui setiap perbedaan. Jadi ketenangan itu kebutuhan manusia untuk kita menjalani hidup ini. Karena banyak hal tidak bisa kita rubah. Mungkin tidak bisa kita jangkau, tapi kita harus melangkah. Hari esok kita harus berani melangkah, dibutuhkan keberanian. Juga dibutuhkan ketenangan untuk melangkah menuju hari esok. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dua hal ini, dekat dengan Tuhan menghasilkan ketenangan. Dekat dengan Tuhan itu adalah hak istimewa yang diberikan umatnya supaya umatnya memiliki ketenangan. Karena ketenangan itu kebutuhan kita. Setiap manusia membutuhkan ketenangan. Karena situasi dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita rubah. Banyak hal yang datang tiba-tiba. Namun kita harus punya keberanian untuk melaluinya, untuk menjalaninya. Kita membutuhkan ketenangan supaya bijaksana menyikapi semua hal. Bagaimana kita bisa tenang kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kacau pasti. Panik, dan akhirnya kita jadi salah ucap, salah melangkah dan sebagainya.
Tuhan sudah kasih hak istimewa untuk dekat dengan Tuhan, supaya ada ketenangan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Ayat 6 dikatakan, dari Mazmur pasal 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di mana harapan kita? Di dalam Tuhan Yesus. Di mana wujud Tuhan Yesus? Ada dalam firman Tuhan. Harapan kita ada dalam firman Tuhan. Ketika kita ingin dekat dengan Tuhan, dekati firman-Nya. Berapa kali kita baca Alkitab dalam sehari? Hanya hari Minggu saja atau hari Rabu saja? Bapak Ibu kasih Tuhan, relasi dengan firman Tuhan menghasilkan ketenangan. Relasi dengan firman Tuhan itu hak yang sudah diberikan oleh Tuhan, bisa kita jangkau Tuhan lewat firman-Nya, sudah di genggaman tangan kita, bisa ada setiap saat, bisa kita baca setiap saat, bisa kita renungkan setiap saat. Fasilitas yang diberikan Tuhan kepada Tuhan, jangkau Tuhan lewat firman-Nya, karena dari situ akan muncul harapan kita. Karena dari membaca firman Tuhan akan muncul iman kita. Karena dengan relasi dengan firman Tuhan ada kekuatan yang muncul dalam hidup kita, ada ketenangan yang kita dapat sehingga kita bisa melalui hari demi hari. Mengapa kadangkala kita tidak bisa tenang? Karena kita tidak dekat dan berelasi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita letakkan begitu saja. Bapak Gembala kita sampai berletih lesu ya, membuat renungan 5 menit sedemikian rupa. Tapi belum maksimal semua kita untuk melihatnya. Cuma 5 menit. Tapi seperti 50 menit. Suwe ya. Tinggal klik aja, dengarkan renungan firman Tuhan, sudah. Tambah lagi nanti kita berelasi pribadi, ya teknisnya macam-macam sesuai dengan kesibukan Bapak Ibu kita semuanya. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak dekat dengan Tuhan, menjangkau Tuhan dengan firman-Nya. Daud katakan, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketika kita membaca firman Tuhan, harapan kita akan muncul, iman kita akan dikuatkan kembali, penghiburan kita dapat, kelegaan di hati kita terima, sehingga kita akan bisa melangkah. Hari kemarin sampai hari ini, itu kekuatan karena kita ada firman Tuhan. Entah bagaimana Bapak Ibu menikmati firman Tuhan dengan caranya masing-masing. Tetapi diakui atau tidak, dirasa atau tidak, kekuatan firman Tuhan menopang hidup kita. Allah berfirman maka semuanya jadi. Allah berfirman maka semuanya jadi. Ketika kita membaca firman Tuhan, yang tidak ada akan menjadi ada. Amin Bapak Ibu. Ada mukjizat-mukjizat yang disediakan. Harapan kita akan muncul. Letih lesu kita akan hilang ketika kita membaca firman Tuhan. Saya kadangkala ketika sedang bahasa Jermannya sumpek. Sumpek itu bahasa Jerman ya. Sedang sumpek, baca koran malah sumpek, apa baca koran ya, beritanya aneh-aneh ya. Baca firman Tuhan saja ya. Hati menjadi lebih lega, lebih enjoy menikmati hidup ini ya. Ada kuasa yang mungkin kita disadari atau tidak, diakui atau tidak, Bapak Ibu terasa atau tidak, ketika kita membaca firman Tuhan, kuasa Tuhan akan mengurapi kita.
Mungkin disadari atau tidak, kita akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Karena ini janji firman Tuhan, yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Ketika kita datang kepada Tuhan lewat menjangkau firman-Nya, kita terasa atau tidak, kelegaan pasti kita dapat kok. Pasti kita dapat. Tinggal kita terasa atau tidak. Mungkin kita image kita kelegaan yang aku mau adalah punya ini, wah selesai ini, wah itu kan kelegaan versi kita, Pak. Itu kan mujizat versi kita. Tapi Tuhan punya yang lebih baik dari itu. Tuhan punya alur hidup untuk kita yang lebih baik. Dan semuanya itu kita jangkau dengan kita dekat dengan firman-Nya. Dekat dengan Tuhan menjadi tenang. Jangkau Tuhan lewat firman-Nya. Karena daripadanya lah harapanku. Ketika kita baca firman Tuhan, muncul harapan-harapan. Kekuatan akan kita dapat. Iman akan timbul kembali. Amin Bapak Ibu. Jangkau Tuhan dengan firman-Nya. Firman Tuhan. Jangan diletakkan begitu saja firman Tuhan. Jangkau dia. Buka, baca, ditambah lagi frekuensinya dan seterusnya. Artinya teknisnya Bapak Ibu pasti sudah punya semua. Tapi yakinlah ketika kita menjangkau Allah dengan firman-Nya, membuat hidup kita akan jadi tenang. Karena akan muncul pengharapan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita menjangkau Tuhan dengan kehebatan kuasa-Nya. Daud katakan, engkau gunung batuku, kota pertahananku, kubu keselamatanku, kota bentengku, gunung batu keselamatanku. Artinya ini berbicara kekuasaan, kekuatan, kehebatan. Daud menjangkau Tuhan dengan kuasa-Nya. Artinya Daud meletakkan imannya, aku tidak akan goyah, aku tidak akan ragu-ragu, aku tidak akan kecewa dengan kehebatan kuasa Tuhan. Ini cara Daud untuk dekat dengan Tuhan. Pengakuan akan kekuasaan Tuhan. Tidak pernah ragu-ragu Daud dengan kekuasaan Tuhan. Dia gunung batuku, dia kota bentengku, kubu pertahananku. Sekalipun hidup Daud tidak lancar, dia tahu hidupnya tidak lancar, tapi tidak menggoyahkan Daud untuk dekat dengan Tuhan lewat kuasa Allah. Daud menjangkau Tuhan, dekat dengan Tuhannya lewat pengakuan kekuasaan Tuhan. Hidup kita tidak bisa dekat dengan Tuhan karena kadangkala kita meragukan kehebatan kuasa Tuhan. Kita kadang jauh dari Tuhan karena kita sendiri meragukan kuasa Tuhan. Hanya terucap di mulut Tuhan kuasa. Tapi ketika waktu demi waktu, harapan-harapan kita tidak nampak, doa-doa kita mungkin belum terwujud karena itu versi kita menjadi meragukan Allah yang maha kuasa itu. Membuat apa? Membuat hidup kita semakin menjauh, membuat kita enggan dekat dengan Tuhan karena kita merasa Tuhan sudah tidak berkuasa. Kita menjadi enggan dekat dengan Tuhan karena ragu-ragu sendiri yang muncul di hati dengan kehebatan kuasa Tuhan. Daud ketika menghadapi Goliat, Tuhan yang tolong, dia katakan, engkau datang dengan tombak dan lembing. Tapi Daud berkata, aku datang dengan Tuhan Allah semesta alam. Artinya Daud dekat dengan Tuhan, dia percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu kuasa Tuhan sudah menolongnya dari cakar beruang dan singa. Hari ini dia hadapi Goliat, Daud yakin Tuhan tetap tolong. Apakah pertolongan sudah terjadi, Daud menang Goliat mati? Belum tahu, belum terjadi. Belum tentu juga Daud menang. Tahunya kan kita sudah baca, Pak Ibu. Tapi
Ketika kita jadi Daud saat itu, menang pun enggak tahu. Daniel ketika di lubang singa, selamat enggak tahu. Kita aja yang tahu karena sudah baca. Danielnya enggak tahu. Masuk lubang singa, mati, mesti mati. Terus pokoknya beriman aja, wis pasrah, hidup mati di tangan Tuhan gitu. Tapi Daniel enggak meragukan kuasa Tuhan. Dengan cara apa? Dia tidak mungkin jaraki singa. Hei singa, dilus-lus tendangi, gak mungkin kamu makan aku. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Pasti Daniel ya berdoa ya toh. Artinya dia tetap gak bergeser dari kuasa Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kehebatan kuasa Tuhan tidak pernah diragukan. Ketika kita mulai meragukan kuasa Tuhan, membuat kita jadi enggan dekat dengan Tuhan. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan. Ketika kita percaya Dia gunung batuku, Dia tanduk keselamatanku, Dia kubu pertahananku, membuat kita termotivasi untuk dekat lagi dengan Tuhan, dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan tidak terbatas dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Membuat kita semangat untuk dekat dengan Tuhan. Daud menguatkan hatinya, dia berkata, engkau gunung batuku. Ketika dia berkata itu, apakah kondisinya sedang berlimpah ruah? Mungkin berlimpah ruah secara jasmani karena dia raja. Tapi hati orang siapa yang tahu? Dia punya harapan-harapan yang tidak terkabul. Mungkin dia punya situasi yang tidak sesuai dengan angan-angannya. Tapi dia tetap berkata, engkau gunung batuku. Aku dekat dengan Tuhan, akan mendapat ketenangan. Daud menjangkau Tuhannya dengan percaya kehebatan kuasanya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Menjangkau dengan apa? Menjangkau dengan dekat dengan kehendak-Nya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, percayalah kepadanya setiap waktu. Itu artinya Daud mendekati Tuhan dengan percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Daud menjangkau Tuhannya, dekat dengan Tuhan, dengan cara dia percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Mengapa? Karena kehendak Tuhan itu berbicara tentang kebenaran. Standar kehendak kita beda dengan standar kehendak Tuhan. Bedanya seperti bumi dan langit, kata firman Tuhan. Kebenaran kita dan kebenaran Tuhan bedanya seperti bumi dan langit. Ini hal yang serius Bapak. Kalau di antar sesama kita ada perbedaan, kadangkala kita mengabaikan. Tidak apa-apa berbeda, saling melengkapi, gitu ya Pak ya. Perbedaan itu indah, bisa saling menopang. It's okay, itu versi manusia. Tapi kalau perbedaan kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu hal yang serius. Mengapa? Karena bedanya seperti bumi dan langit. Kalau kita tidak jangkau Tuhan kita dengan kehendaknya, kita tidak akan mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita akan menentang kehendak Tuhan, menentang kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Kita punya standar kebenaran sendiri, itu yang kita suguhkan di hadapan Tuhan. Kita punya standar kehendak sendiri, kita suguhkan kepada Tuhan. Ketika tidak ketemu, wong bumi dengan langit, tidak akan mungkin ketemu, kita jadi enggan dekat dengan Tuhan, menjauh dengan Tuhan. Daud tahu ini hal yang serius, maka dia berkata, percayalah kepadanya. Percaya kehendak Tuhan ini yang terbaik. Curahkan isi hatimu kepadanya. Mengapa Daud sampai bilang seperti itu? Karena dia tahu Tuhan ini kebenarannya luar biasa. Kalau kita mau menjangkau Tuhan dengan versi kehendak kita sendiri, ya tidak akan mungkin ketemu. Jauh. Maka dari itu penting untuk kita mengerti bahwa kehendak Tuhan itu adalah
kebenaran. Standar kebenaran Allah bukan standar kita. Penting untuk kita mengerti bahwa kehendak Tuhan dan kehendak kita itu perbedaan yang serius. Perbedaan yang serius. Karena rancangan Tuhan dan rancangan kita berbeda. Bedanya seperti bumi dan langit. Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Kalau kita mendekati Tuhan dengan versi kehendak kita sendiri, nggak akan kita bisa jangkau Tuhan. Nggak akan bisa kita dekat Tuhan. Karena kita mendekati Tuhan dengan versi kehendak kita sendiri. Dengan versi standar kita sendiri. Nggak akan bisa ketemu. Tapi kalau kita mendekati Tuhan dengan cara mendekati kehendaknya, dengan cara mendekati kebenarannya, maka kita akan jadi bisa dekat. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Kebenaran Tuhan pasti menghasilkan kebahagiaan buat kita. Kadang-kala kalau kita contoh sederhana, memilih standar kehidupan, misalkan memilih standar pasangan, walaupun sudah menikah, kadang-kala kita punya standar, kalau masak ini, seleranya ini, kalau baju ini, apakah itu ketemu? Tidak ketemu. Kalau ketemu kita harapkan, wah cocok, berbahagia. Tidak akan bisa ketemu. Laki-laki dan perempuan tidak akan bisa ketemu kehendaknya. Karena apa? Dunia laki-laki berbeda dengan pola pikir wanita. Kadang-kala kita memaksa masuk ke dunia pikir wanita atau istri kita. Dan sebaliknya, kadang-kala istri masuk ke dunia pola pikir laki-laki. Nggak akan bisa ketemu. Sudah jelas beda laki-laki dan perempuan. Sudah jelas beda. Pasti ada bedanya. Tapi kadang-kala kita ingin menyelami suasana istri, selami. Ya berhasil, sing soro sing laki-laki ya Pak Ibu. Karena berusaha masuk ke pola pikirnya ibu-ibu. Terus bagaimana? Ya bisanya menjaga keseimbangan. Bisanya menjaga keseimbangan itu relasi antar sesama. Tapi dengan Tuhan tidak bisa kita seimbang ya Tuhan, ya kehendakku 50%, kehendak Tuhan 50%, tidak bisa. Rancangan Tuhan dan rancangan kita seperti bumi dan langit. Bedanya jauh. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya. Sudah. Supaya kita dekat dengan Tuhan, jangkau Tuhan dengan kehendaknya, dengan cara percayalah kepadanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya, tidak akan bisa dekat dengan Tuhan. Isinya untuk persungutan, mau dekat enggan, mau dekat sudah sudah tidak percaya, susah. Kalau sudah tidak dekat dengan Tuhan, ya tidak ada ketenangan. Dekat dengan Tuhan, jadi tenang. Kalau ingin tenang, dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Percayalah kepadanya. Jangkau dia dengan kehendaknya. Daud katakan, curahkan isi hatimu kepadanya. Kalau menjangkau Tuhan dengan versi kita, kehendak kita sendiri, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita masuk dalam kehendak Tuhan, percayalah kepadanya, maka ketenangan akan kita dapat. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tidak mungkin salah Tuhan merancang hidup kita. Tidak mungkin salah Tuhan memberi apapun dalam hidup kita. Kalau manusia salah bisa direvisi. SK keputusan salah bisa direvisi. Manusia, tapi Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Percayalah kepadanya. Maka kita akan bisa menjangkau Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah firman Tuhan kepada kita. Dekat dengan Tuhan, jadi tenang. Ketenangan itu kebutuhan kita. Dekat dengan Tuhan itu hak istimewa yang diberikan kepada kita.
hanya umat yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Jangkau Tuhan dengan firman-Nya. Jangkau Tuhan dengan kuasa-Nya. Percaya kuasa-Nya tetap ada, tetap hebat, tidak berkurang dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jangkau Tuhan dengan kehendak-Nya. Percayalah kepadanya. Jalan Tuhan terbaik dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pemain musik boleh menyiapkan diri. Tutup Alkitab kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Haleluya. Hanya dekat, katakan ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Haleluya. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, oh, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, kita bangkit berdiri, bersekutu denganmu. Katakan menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Rohani kita harus sehat dan salah satu indikatornya punya rasa kerinduan dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan, ketenangan di dalam hidup ini. Karena banyak hal yang tidak bisa kita pahami, banyak hal yang tidak bisa kita rubah, banyak hal tidak bisa kita jangkau. Kita butuh ketenangan untuk melalui itu semuanya. Dan jalannya hanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, jangkau Tuhan dengan firman-Nya, jangkau Tuhan dengan mengandalkan kuat kuasa Allah, jangkau Tuhan dengan mengikuti dan percaya kehendak-Nya. Dia yang terbaik dalam hidup kita, Dia yang terindah dalam hidup kita. Banyak hal dalam hidup ini membuat kita khawatir, tapi percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketenangan akan kita dapat. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah
kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kami percaya tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Semuanya akan mengerjakan setiap kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami, menjadi kami umat yang lebih lagi dekat kepada Tuhan, supaya berkat ketenangan itu boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, kerjakan setiap kami menjadi bejana yang seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi umat anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah, Tuhan memberkati juga ya. Silakan memberikan persembahan di rekening 033 194 3001 dan rekening persepuluhannya ada di BCA 033 888 191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua yang sudah dinyatakan, Tuhan memberkati kita semua ya. Ada pengumuman Natal, silahkan ditampilkan di Megatron. Nah, ibadah Natal itu tanggal 20 ini GBT Immanuel Pakunden ya hari ini. Tapi Bapak Ibu hanya jemaat GBT Pakunden aja ya bisa ke sana, karena kalau penuh nanti bergerombol ya, protokol kesehatan. Oke, selanjutnya refleksi Natal itu tanggal 25 Desember. Dress code-nya adalah putih. Bapak Ibu punya baju putih, pakai baju putih ya. Kalau enggak punya gimana? Datang saja Bapak Ibu ya. Bukan berarti pakai baju putih kemudian kita suci, enggak ya. Yang penting hatinya ya. Selanjutnya tanggal 27 Desember itu hari Minggu. Kita juga merayakan Natal dengan dress code berwarna polos. Kalau ada yang merah pakai merah, kalau polos ya, jangan ada kembang-kembangnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu saya tidak punya baju polos, datang saja ya. Yang penting kita tulus hati untuk merayakan ya. Glory haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melihat dan merasakan bahwa Allah begitu dekat dalam hidup kami, dan itu membuat hidup kami menjadi tenang. Lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah, biarlah mereka menetapkan hati untuk datang dan beriman lebih kokoh lagi kepada-Mu, sehingga menghadapi badai kehidupan sekalipun kami tak takut dan kami tak gentar. Kami ingin Tuhan menolong kami dalam segala badai kehidupan. Namun kadang badai tidak reda juga. Kami percaya Tuhan meredakan hati kami dan membuatnya menjadi tenang. Kami percaya kuasa-Mu tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Biarlah setiap hati dipagari dan setiap hati dilimpahkan kasih sayang dari Tuhan. Bapa di surga, umat-Mu datang beribadah pada pagi hari ini. Engkau menilik satu persatu di dalam hidup mereka. Persoalan masalah Tuhan menjadi jalan keluar bagi mereka. Sakit penyakit Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak hadir hari ini, karena mereka sedang terbaring sakit jamah. Sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bulan-bulan yang penuh rahmat ini Tuhan,
Kami akan merayakan hari kelahiran, mengingat bagaimana Engkau berkorban bagi kami semua, anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami sebagai tempat di mana Engkau lahir dan hadir. Sebab dekat kepada Allah saja kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Berkati isi kandungan anak-anak-Mu. Berkati masa depan keturunan kami. Berkati kehidupan kami. Dan kami percayakan semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Maria berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Kami juga adalah hamba-hamba yang melayani Tuhan, yang sudah Tuhan tempatkan di tempat kami masing-masing. Di mana saja kami berada, kami akan menyampaikan kabar sukacita, kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya. Penyelamat itu sudah datang. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami terus dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan pergi ke dunia ini menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu pada pagi hari ini dengan urapan dan berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu, sebab Allah sendiri yang akan hadir dan memberkati hidupmu. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Allahku. Kami tidak mampu dan kami tidak sanggup, tapi Tuhan yang buat kami mampu dan Tuhan yang membuat kami sanggup. Dengan urapan yang dari sorga, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.